Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Di episode ini, Hendrik Hik akan bertarung melawan Harvey York. Dia bahkan menggunakan kekuatan mutannya untuk mengalahkan Harvey. Ditambah lagi dengan kemarahannya karena anaknya yang pertama juga dilumpuhkan. Agar tidak penasaran, bersama gameplay ini, langsung saja kisah Bang Harvey chapter 6030 sampai 6034. Chapter 6030. Mendengar kata-kata logis Hendrik Hik, Harvey York sedikit mengernyit, lalu berbicara dengan dingin. Ada beberapa hal yang tidak ingin aku katakan secara belak-belakan. Meskipun kamu dan Dorian Howell belum benar-benar bertarung. Tapi sebelum pertempuran itu, kamu diam-diam telah berkomunikasi dengan orang luar. Alasan sebenarnya mengapa kamu tidak bisa masuk ke ring untuk bertarung adalah karena kekuatanmu tidak cukup baik. Itu Longman. Tidak mungkin membiarkan seseorang yang dicurigai memiliki akses ke musuh dari dalam dan luar untuk memimpin. Apakah kamu tidak mengerti hal itu? Aku bisa berhubungan dengan musuh asing. Itu adalah aku. Hendrik Hik berkata, aku telah mengalami hambatan dalam latihan seni bela diriku. Mereka memberiku sumber daya pelatihan, dan aku dengan santai mengatakan beberapa hal yang diketahui semua orang sebagai gantinya. Harvey York memandang kata-kata Hendrik Hik yang benar saat ini, dan kemudian berkata dengan dingin. Awalnya, ketika aku mengetahui tentang masalahmu, aku merasa kasihan kepadamu. Tapi setelah membaca file itu, aku merasa kamu yang harus menyalahkan dirimu sendiri. Dan setelah melihatmu, aku menemukan bahwa posisi Dorian Howell adalah keberuntungan buat negara H. Kalau tidak, Presiden cabang Longman di tempat seperti Outskirt akan menjadi penjahat berbahaya. Aku khawatir yang terakhir menangis adalah orang-orang di Outskirt. Karena itu, Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata, serahkan dirimu. Demi kamu berasal dari negara H, ini adalah kehormatan terakhir yang akan kuberikan padamu. Jika itu hanya dendam pribadi dengan pihak lain, Harvey York mungkin tidak punya ide untuk memotong rumput. Tapi menilai dari percakapan ini, Harvey York sudah mengerti. Hendrik Hik tidak memiliki perasaan terhadap negara H dari awal hingga akhir, dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Demi keunggulan dan kekuatannya sendiri, orang-orang seperti Hendrik Hik ditakdirkan untuk menjual segala sesuatu yang bisa dijual. Orang seperti itu tidak akan berubah, dan dalam hal kekuatannya dan energi di bawah kendalinya, itu pasti akan membawa kerugian besar bagi negara H. Karena itu, daripada berhati lembut, lebih baik memotong gulma secara langsung dan menyelesaikan kemungkinan masalah pada satu waktu. Memberiku kehormatan? Kamu ingin aku bunuh diri? Hendrik Hik memandang Harvey York dengan sedikit ketidakpercayaan. Bocah, meskipun aku tahu bahwa kamu memiliki kekuatan dewa perang, aku juga tahu bahwa kamu mengalahkan Samuel Moreno. Tapi, jangan lupa, Samuel Moreno adalah muridku. Kekuatanku secara alami berada di atasnya. Hanya pria kecil sepertimu, bahkan jika kamu mulai berlatih dari rahim ibumu, kamu tidak akan bisa menjadi lawanku. Setelah mengatakan itu, Hendrik Hik menjentikan tangan kirinya, dan sebuah jarum emas muncul di tangannya. Dia menancapkan jarum emas di pembuluh darahnya sendiri dengan kecepatan tinggi, dan kemudian mendorong cairan itu masuk ke dalam darahnya. Wush! Saat cairan masuk ke tubuhnya, tubuh Hendrik Hik yang agak kurus langsung membengkak. Rambut putihnya menjadi hitam saat ini. Hendrik Hik pada saat ini, seperti membalikkan waktu dan langsung kembali ke puncak kehidupannya. Dan perubahan semacam ini juga membuat aura di tubuhnya terus menguat, dan semangat juang yang terpancar dari tubuhnya juga meningkat. Paksaan yang tak terbayangkan menyebar pada saat ini, dan langsung menekan Harvey York. Duar! Di mana Harvey York berdiri, tanahnya langsung retak, dan lapisan batu-batuan langsung berubah menjadi bubuk. Kekuatan Hendrik Hik saat ini dapat dikatakan sebagai yang pertama di antara orang-orang yang Harvey York temui di Outskirt. Melihat pemandangan ini, Harvey York berkata sambil berpikir. Apa yang kamu suntikan? Apakah cairan asli keabadian dari Aula Panjang Umur? Chapter 6031. Dikabarkan bahwa benda ini dapat membuat tubuh seseorang kembali ke puncak masa muda mereka dalam waktu singkat. Yang paling penting adalah tidak hanya tubuh fisik, tetapi juga kemampuan berpikir dipulihkan secara bersamaan, seolah-olah waktu dan ruang telah dibalik. Tapi resikonya terlalu mahal. Jika kamu menggunakannya sekali, kamu harus membayar setidaknya 1 tahun kehidupan. Apakah itu layak? Hendrik Hik hanya mencibir, dan terlalu malas untuk menanggapi kata-kata Harvey York. Dia bergerak ke tempat Harvey York. Wush! Hendrik Hik tidak punya trik mewah, hanya meninju ke wajah Harvey York. Harus diakui bahwa Hendrik Hik adalah orang yang mendominasi, dengan karakter yang kurang baik, dan moralnya tidak terlalu tinggi. Tetapi masalahnya adalah bahwa kultivasi seni bela dirinya benar-benar solid. Prinsip semua seni bela diri di dunia, bahwa tidak ada yang tak terkalahkan, dan bahwa hanya kecepatan yang tidak dapat dipatahkan. Prinsip ini telah dibawa ke dalam permainan penuh olehnya. Sebuah pukulan sederhana terjadi, tetapi itu membuat hati semua orang yang menyaksikan pertempuran terasa benar-benar merasa kagum.
Bahkan dalam menghadapi pukulan ini, banyak orang tidak bisa bertahan dan ingin menyerah secara langsung. Sudah terlambat, dan itu terlalu cepat. Banyak orang bahkan tidak melihat bentuk dan arah pukulan Hendrik Heiss. Puncak serangannya telah mencapai wajah Harvey York. Harvey York segera mengayunkan tangan kirinya dan memblokir petir di depan wajahnya. Tang! Ledakan seperti bel berbunyi, terdengar sangat keras. Kedua belah pihak mundur 3 langkah pada saat bersamaan. Satu-satunya perbedaan adalah Hendrik Heiss tidak bergerak sama sekali, tetapi bahu Harvey York bergoyang 2 kali. Dewa Perang tingkat lanjut. Ekspresi Harvey York tampak aneh. Aku tidak berharap dia pergi ke Amerika Serikat dan masih bisa berlatih seni bela diri ke tingkat ini. Dia pasti telah menggunakan banyak obat selama bertahun-tahun kan? Namun, dia juga adalah anggota Aula Panjang Umur, dan seharusnya dia bisa mendapatkan banyak metode kultivasi. Kekuatan semacam ini hanya selangkah lagi dari kesatuan surga dan manusia. Tidak heran jika dia ingin kembali berkuasa di Outskirt. Pikiran-pikiran ini melintas di benak Harvey York, yang membuatnya cukup emosional. Namun, dia hanya menghela nafas sejenak. Saat berikutnya, hanya dengan 1 langkah, tubuhnya tiba-tiba muncul di depan Hendrik Heiss, dan kemudian pukulan yang sama dilemparkan. Namun, dibandingkan dengan pukulan Hendrik Heiss, pukulan Harvey York terlihat lebih sederhana, seperti pukulan saat anak kecil sedang bermain. Tapi pukulan sederhana ini membuat para penonton merasa sangat tidak nyaman. Tampaknya pukulan seperti itu sama sekali tidak sejalan dengan akal sehat mereka. Lagi pula, dalam pertarungan master seni bela diri seperti itu, siapa yang akan menggunakan tinju semacam ini yang terlihat seperti permainan anak-anak? Terang. Namun, saat orang lain menganggapnya aneh, Hendrik Heiss tidak mengubah ekspresinya. Dia bergegas keluar dengan pukulan yang sama, dan menghadapi Harvey York secara langsung, 1 lawan 1. Kedua belah pihak saling meninju, Harvey York mundur setengah langkah lagi, tetapi Hendrik Heiss masih tanpa ekspresi. Namun, dibandingkan dengan ketenangan di wajahnya, hati Hendrik Heiss terguncang. Karena, dalam 2 pertemuan barusan, dia merasa nafas batinnya sepertinya ditekan. Mungkinkah pemuda di depannya memiliki kultivasi seni bela diri yang lebih kuat dari dirinya? Tak. Wush, wush. Terang. Hendrik Heiss mengubah gerakan tinjutannya, dan 49 pukulan dilemparkan dalam 1 tarikan napas. Setiap pukulan meninggalkan bayangan di udara, seolah-olah sosok Hendrik Heiss telah berubah menjadi 49 orang. Menurut akal sehat, tinju seperti itu ditakdirkan untuk menjadi tak terkalahkan. Tetapi pada saat ini, Harvey York hanya terlihat acuh tak acuh dan melemparkan pukulan yang berkibar. Chapter 6032. Pukulan Harvey York tidak memiliki kekuatan di mata orang lain, dan bahkan di mata mereka, Harvey York saat ini ditakdirkan untuk potongan daging cincang. Tapi di depan Hendrik Heiss yang melepaskan 49 pukulan Harvey York berubah dari lemah menjadi kuat. Dari kecil menjadi seperti menutupi langit. Seperti yang disebut antara langit dan bumi, hanya ada pukulan seperti itu yang tersisa. Pukulan seperti itu hampir melampaui pengetahuan Hendrik Heiss tentang seni bela diri. Tidak mungkin. Ini. Hati Hendrik Heiss bergetar, dan sebuah pikiran yang luar biasa muncul di benaknya. Tetapi dia tidak mau percaya bahwa Harvey York dapat mencapai ranah yang selalu dia impikan di usia muda. Pada saat ini, Hendrik Heiss kehilangan keberanian untuk terus meninju. Tinjunya menghilang dalam sekejap, seluruh kekuatan tubuhnya berkumpul, dan dia mencoba yang terbaik untuk menghindari pukulan fatal Harvey York. Namun, saat dia naik ke udara, pukulan Harvey York sudah mendarat di dada dan perutnya. Hoi! Seteguk darah muncrat dari mulutnya. Hendrik Heiss membeku, dan di saat berikutnya, dia terbang seperti anjing mati dan menabrak platform spiritual di belakangnya. Foto hitam putih Emil Hig jatuh pada saat ini, menutupi wajah Hendrik Heiss, seolah mengumumkan akhir hidupnya. Pada saat ini, Hendrik Heiss tidak berjuang untuk bangkit, mengaum, atau bahkan takut. Dia hanya perlahan-lahan meraih foto hitam putih yang menutupi wajahnya, dan keputusasaan yang tak terkatakan muncul di kedalaman matanya. Meskipun hidup dan mati belum diputuskan, kemenangan dan kekalahan sudah ditentukan. Dengan kekuatan Dewa Perang tingkat tinggi, dan bahkan dia juga menggunakan narkoba dan kembali pulih ke masa jayanya. Tapi semua itu masih tidak berguna. Kekuatan Harvey York telah melampaui imajinasi Hendrik Heiss. Dan yang paling membuat Hendrik Heiss takut dan putus asa adalah dalam konfrontasi barusan, Harvey York tampaknya tidak sepenuhnya menunjukkan kekuatannya sama sekali. Harvey York hanya memberi Hendrik Heiss satu perasaan mendominasi. Dia sangat tak terduga. Bahkan Hendrik Heiss memiliki intuisi. Apakah itu Great Wall dari Sekte Bumi atau pelindung Dharma dari Aula Panjang Umur, di depan Harvey York, mereka akan seperti anjing mati. Tetapi melihat pemandangan ini, orang-orang Cina yang awalnya berpangkat tinggi dengan menjadi anjing Amerika, dan merasa lebih mulia daripada orang-orang negara H, ada keputusasaan yang tak terkatakan di mata mereka.
Dalam kognisi sedih mereka, negara H harus terbelakang, dan orang-orang negara H harus dibantai oleh orang lain. Tetapi ketika mereka melihat kekuatan negara H dan kemampuan orang-orang negara H, mereka semua putus asa. Karena mereka menyadari bahwa mereka tidak ragu untuk pergi ke luar negeri dengan mengorbankan musuh internal dan eksternal, telah melakukan perbuatan yang salah. Ini benar-benar tidak dapat diterima oleh mereka. Luar negeri dengan mengorbankan musuh internal dan eksternal, telah melakukan perbuatan yang salah. Ini benar-benar tidak dapat diterima oleh mereka. Namun, pengetahuan mereka tentang seni bela diri membuat mereka mengerti dengan jelas bahwa kekuatan Harvey York tidak sebanding dengan Henrik Hayes. Elani Garcia juga tercengang saat ini, giginya gemertakan, dan matanya yang cerah penuh dengan kekacauan. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Harvey York akan mampu mengalahkan Henrik Hayes dengan begitu mudah. Itu sepenuhnya bertentangan dengan tujuan Sekte Bumi. Cepat, lindungi Henrik Hayes. Pada saat ini, lebih dari selusin master bela diri dari konsorsium Amerika bereaksi. Meskipun mereka takut, mereka harus berdiri di antara Harvey York dan Henrik Hayes. Inilah yang disebut masing-masing untuk kepentingannya sendiri. Chapter 6033. Harvey York tidak merasakan sedikit pun tentang perilaku orang-orang ini. Dia hanya memandang Henrik Hayes dengan ringan dan berkata, "Kamu, tidak." Ini juga menunjukkan bahwa Amerika Serikat yang berada di belakangmu tidak cukup baik. Sudut mata Henrik Hayes bergerak-gerak, dan mulutnya berkata dengan sangat keras kepala. "Harvey York, kamu telah merusak rencana orang Amerika dan merusak jembatan perjalanan Amerika. Kamu akan membayar untuk ini. Kekuatan Amerika Serikat tidak seperti yang bisa kamu bayangkan. Negara paling kuat di dunia bukan hanya untuk dibicarakan." Harvey York berkata dengan ringan. "Maaf, kami memiliki peradaban 5.000 tahun di negara H, apalagi yang perlu dikatakan. Mengancamku? Meskipun orang Amerika bisa menggangguku. Mereka hanya sombong, aku khawatir kamu tidak akan punya kesempatan." Jelas, Harvey York tahu betul bahwa pengkhianat seperti itu tidak akan menyadari kesalahannya. Jika orang seperti itu hidup selama 1 hari lagi, kerusakan pada negara akan semakin besar. Jika itu masalahnya, lebih baik membiarkan dia mati. Mendengar niat membunuh dalam kata-kata Harvey York, sekelompok master seni bela diri dari konsorsium Amerika semuanya menyipitkan mata. Lagi pula pada saat ini, mereka tidak punya pilihan. Duar. Pada saat kritis ini, pintu rumah duka Castle Peak terbuka sekali lagi. Segera setelah itu, beberapa Land Rover Range Rovers bergegas masuk. Mobil-mobil ini membawa kesombongan yang tak terkatakan, dan tampaknya sedikit lebih mampu daripada Harvey York. Henrik Hayes awalnya sudah mengklaim bahwa dia akan mati, tetapi ketika dia melihat adegan ini, dia tiba-tiba menyeringai dan berkata, "Harvey York, jika kamu ingin melenyapkanku malam ini, aku khawatir itu tidak akan semudah itu." Melihat adegan ini, Elani Garcia juga menghela nafas sedikit saat ini, dan kemudian meringkuk di sudut, jelas dia mengenali identitas orang yang datang. Segera, pintu mobil dibuka, dan puluhan pria berjas hitam turun. Wajah orang-orang ini semua terlihat biasa saja, tetapi kesombongan di tubuh mereka sangat dingin. Segera setelah itu, seorang wanita yang mengenakan gaun Givenchy dan stocking hitam berjalan perlahan. Tingginya sekitar 1,7 meter, dan wajahnya sangat halus. Dia melirik Harvey York, lalu berkata dengan dingin, "Tahun ini, sepertinya harimau tidak ada lagi di pegunungan, dan monyet bisa menjadi raja. Seorang menantu menumpang, berani bertarung dan membunuh di wilayahku. Apakah kamu sudah memakan empedu beruang dan macan tutul sehingga seberani ini?" Wanita itu memandang Harvey York dengan ekspresi main-main dan dingin. "Aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu tidak ingin aku melenyapkanmu, kamu harus berlutut dan segera menyerah. Kalau tidak, jangan salahkan jika aku karena bersikap kasar." Harvey York melihat ke samping wanita cantik yang arogan ini, dan berkata dengan ringan, "Siapa dan dari mana asalmu?" "Salah satu dari 9 departemen militer perbatasan, salah satu dari 4 komandan, Wakil Hannah Jin." Wakil Komandan Hannah Jin. Hannah Jin yang dingin menyelipkan ujung rambutnya di sekitar telinganya, wajahnya sangat cerah. "Outskirt adalah area pertahanan departemen militer perbatasan kami. Di tempat ini, kami memiliki hak untuk menegakkan hukum. Baru saja, kami telah menerima telepon. Kamu tidak hanya bertarung melawan tamu asing yang terhormat, tetapi kamu juga akan melenyapkan nyawa orang." "Sudah kubilang." Sebelum Hannah Jin selesai berbicara, Harvey York sudah memotongnya. "Aku tahu untuk apa kamu di sini. Setelah aku melenyapkan Henrik Hayes, ingatlah untuk membersihkan tempat ini dengan bersih. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana orang mati berada. Jika tidak dibersihkan, orang tidak akan bisa beristirahat dengan tenang." Chapter 6034. Harvey York. Mendengar kata-kata Harvey York, Hannah Jin sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar.
Kamu benar-benar bajing. Apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan? Sudah kubilang, orang-orang sepertimu tidak ada hubungannya dengan keluarga Jin di Mordu. Kamu tidak bisa terus mengandalkan identitas menantu keluarga Jin di Mordu. Apakah kamu tahu di mana tempat ini? Ini adalah negara Ha. Tidak ada raja di dunia ini. Di wilayah negara Ha, kamu harus mematuhi hukum negara Ha. Apakah kamu tahu identitas Tuan Hendrik Heiss? Jangankan membunuhnya, bahkan jika kamu menyentuh rambutnya, apakah kamu tahu berapa harganya? Aku sudah datang untuk memimpin keadilan. Tapi kamu masih membuka mulut untuk membunuhnya. Bahkan memintaku untuk menyeka lantai. Apakah menurutmu kamu begitu baik? Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk menjadi tak terkalahkan? Wajah Hana Jin penuh emosi. Dia menatap Harvey York dengan murka dan berbicara dengan dingin. Aku sekarang memperingatkanmu sebagai wakil komandan. Jelas, kamu akan ditangkap. Berlututlah dan mohon belas kasihan untuk mendapatkan pengampunan dari Tuan Hendrik Heiss. Kalau begitu aku akan menyelesaikan ini denganmu. Jika kamu berani mengatakan tidak, aku janji. Aku akan bersikap kasar padamu sekarang. Bagaimanapun, fakta kejahatanmu membunuh dan melukai orang lain sangat meyakinkan. Sekarang jika aku melenyapkanmu, siapa yang berani memprotesnya? Saat berbicara, Hana Jin melambaikan tangannya. Mengikuti gerakannya, lebih dari selusin pria berbaju hitam mengeluarkan senjata api dari pinggang mereka. Mereka segera mengepung Harvey York, dan langsung membuka pengamannya dengan wajah serius. Jelas, selama Hana Jin memberi perintah, mereka akan menarik pelatuknya tanpa ampun. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, "Tidak." Wajah Hana Jin tiba-tiba tenggelam, seolah-olah seseorang menamparkan wajahnya. Sejak dia berkuasa, siapa yang berani menghinanya seperti ini? Tapi pria di depannya ini tidak memberinya wajah apapun. Aku menolak. Harvey York terus berbicara. Kamu bisa memerintahkan mereka untuk menembak jika kamu bisa. Selama kamu bisa menanggung konsekuensinya. Hanya saja, sebaiknya kamu mencari tahu beberapa hal sebelum melakukannya. Harvey York terlalu malas untuk memperhatikan hubungan antara Hana Jin dan Hendrik Heiss. Kematian Emil Hig adalah karena orang-orang dari Sekte Bumi. Ada bukti untuk masalah ini. Douglas Hig dan Hendrik Heiss sudah melihat kebenaran dan bukti yang aku berikan. Tetapi mereka tidak hanya tidak menghargaiku, mereka juga akan melenyapkanku. Dalam keputusasaan, aku hanya bisa membela diri. Dalam hal ini, apa kejahatannya? Ngomong-ngomong, dalam keseluruhan proses, jika kamu membutuhkan saksi, Elani Garcia akan menjadi saksi terbaik. Karena dia terus mengatakan bahwa perdamaian adalah hal yang paling penting, sekarang aku akan memberinya kesempatan untuk menjadi pembawa damai. Hana Jin mencibir. Aku akan menemukan hal-hal ini sendiri. Seberapa benar apa yang kamu katakan, aku akan memeriksanya juga. Tapi faktanya, kamu menyakiti tamu asing di depanku, masalah ini tidak bisa berlalu begitu saja. Karena itu, tangan kanan Hana Jin sudah berada di atas senjata api di pinggangnya. Mendengar kata-kata Hana Jin, Harvey York memiliki ekspresi main-main di wajahnya. Ketika Hendrik Heiss melenyapkanku, kamu pasti akan berpura-pura tuli dan bisu. Kamu sendiri adil, kamu datang kepadaku untuk berpura-pura menjadi serigala berekor besar. Hana Jin, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memenuhi syarat untuk membalikan hitam dan putih?